orang seperti di punggung itu. Kalau di Jumatan tidak pernah duduk di depan kan? Nah di depan, nah di belakang, tapi kalau jumatan seperti beda. Ini berat, wah parah. Oh parah. Terus masalah perut kadang buncit kadang enggak, itu aneh lagi mungkin. Itu perasaannya kalau lagi buncit apa itu? Engap atau kumaha, sesak atau gimana gitu kan? Apakah memang perasaan di situ di perut itu ada isinya atau gimana? Masih perasaan aya nu narik teh ka luhur. Aya ketarik. Sisa energina. Cok, iya luruskan di tanganna. Satu deui. Kakina. Tos. Naon ayeuna nu karaos. Sok. Ieu. Konsentrasi mana nu masih aya karawas? Mata. Kumaha ayeuna? Iya. Dia hampang tuh. Kesampangnya. Terus perut kumaha? Iya ngaganyal. Ngaganyal. Mulai ngemplong. Jadi itu teh bekas tinggal nanti di situ. Jadi bekas tinggal gangguan. Jadi bisa dikatakan ya jin jadinya. Nah, yang menyebabkan misalkan kadang-kadang perut jadi buncit, sama itu juga gangguan jin. Kalau misalkan medis mah kalau mau kembung ya kembung aja terus. Paling kalau medis mah kan diper, biasanya kan kembung di perut. Tuh
semacam tumor atau apa kali ini enggak. Ketika tarik orang iheula tarik kakirangan dina badan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Terus. Jadi dimasukin dari jasad batin, jasad lahir anu hilang di badan. Jadi kalau kebanyakan makan anggapan orang lain mah kalau sering berhalusinasi bisa jadi dari akibat stres, banyak pikiran, ya bisa saja, tapi kebanyakan gangguan gaib akhirnya pakai obat penenang terus-terusan sampai banyak yang dimasukin ke rumah sakit jiwa. Nah, karena ada keanehan, apalagi misalkan ngobrol sendiri, bisa saja ngobrol sendiri itu karena mungkin penglihatannya ada orang, ada makhluk diajak ngobrol, karena misalkan keluarga takutnya depresi atau apa dibawa, akhirnya jadilah betul-betul stres, bisa jadi gitu. Jadi ada sebagian yang memang seperti itu gejala-gejala, justru gejala-gejala awal kalau gangguan gaib pasti seringnya mimpi buruk, sering kan mimpi buruk ya, jadi sering mimpi buruk, terus ada kejanggalan. Jadi kejanggalannya itu seperti apa saja? Dari misalkan orang seperti di punggung, Maksudnya? jadi sanjang karena papayun-payun, kan itu kan nonggongan lebih gitu. Oh, jadi seling munggungan kelihatan itu. Oh, jangan kami abdi kemana teh asa di nonggongan terus keras. Misalkan bapak pergi terus menuju kieu bapak, tapi pas abdi ngalangkung jantan payun kieu ka abdi. Jantan nonggongan. Munggungin. Itu secara nyata atau memang hanya penglihatan saja? Secara nyata itu? Nyata. Oh. Ya mungkin ada keanehan aja, perasaannya takut atau apa, risih atau gimana berhadapan itu orang itu gitu. Makanya dia munggungin, bisa aja seperti itu. Orangna nya anu ieu jantan anu nonggongan teh sanes seorang dua orang gitu Pak. Jantan misalkan abdi keluar nih, misalkan baru keluar ke bumi terus ayo jantan terus dia anu direncanakan aya nonggongan gitu, padahal emang kenyataannya gitu. Ya kalau hal masalah gaib kan tidak dicerna atau masuk logika, karena kadang-kadang orang melihat seseorang yang memang ada gaibnya, perasaannya itu entah takut atau apa, jadi nggak mau melihat itu. Ada yang seperti itu. Terus kalau melihat terus apa lagi? Mendengar suara anu di atas seperti balai dong Rumah. rumah. Oh, jadi seperti ada yang lempar-lempar kerikil kayak gitu. Ya biasa nama
gangguan jin. Cak-cak, seluruh cak-cak, oke kadang-kadang. Jadi kami dipikir logis mah Itu masuk logika. Ya kebanyakan kalau misalkan banyak cicak, toke, segala macam, bisa jadi di rumah tersebut banyak jin. Gitu. Makanya rumahnya harusnya dibersihin juga. Ini juga sama. Terus melihat cermin itu berubah-ubah kan? berubah-ubah. Jadi gimana ceritanya? Jadi kan biasanya lah misalkan bangun pagi-pagi atau misalkan dari sholat subuh lah misalkan. Pagi-pagi kan biasanya wajah cerah katanya. Ya. Tapi mah cerah, tapi kelamian jarak misalkan 10 menit 10 detik ya merut nyatir. Jadi semua kata merut. Nah kalau udah merut itu kaget. Selain kaget, badan itu seperti apa? Engap atau gimana? Sesek enggak? Jadi seperti dibelit. Contohnya sebenarnya dibelit apa ditutupan gitu. Ya nu ora itu ya tadi. Sekarang itu sudah mengisi sebenarnya gini mengisikan jalan apa? Oh diisi. Jadi tacan pernah. Jadi menau nih. Aduh, aneh juga. Aneh itu kan, yang namanya gaib memang kadang-kadang aneh. Bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan mah aneh. Coba yang dirasakan, saya mau apa nanti ditarik lagi mana lagi, ini kan tinggal sisa-sisanya. Kalau sudah nanti dibuang, ini dibuang baru itu kan ada sepesannya, baru insya Allah izin Allah damang sembuh. Sokena rasakan di mana? Sama lipan. Ayeuna asa ngalitan teh. Dan si lebetan ya, selain si kuman ya nyaretanya. Si gana kayak dagingan gitu. Dan si gana ngalitan Mengerut perasaan tuh. Perasaan. Berarti kan perasaan tuh besar gitu, muka tuh asa tebal gitu. Nah, yana muka. Ngalitan deui gitu. Jadi jaraknya apakah sehari atau memang jaraknya gitu? Jaraknya itu cepat, misalkan kadang-kadang mengerut, kadang-kadang membesar, cepat. Jadi berubah kayak gitu terus. Kadang-kadang kalau misalkan yang obrolan, bapak ngobrol, itu nggak nyarir. Misalkan bapak ngobrol nggak tadi nyarir. Lamun saurna dino obrolan ngadangu mah sugesti. Nyarirna itu sugestinya diambil aja, sugestinya diambil. Ku abdi nyarirna. Tapi pernah lihat penampakan di rumah enggak? Mimpi kan, masuknya mimpi terus. Ke mimpi. Tapi kadang-kadang pernah mimpi tapi jadi kenyataan gitu. Oh, jadi sering jadi mimpi. Jadi kenyataan mimpi itu. Seperti contoh pernah mimpi apa? Misalkan ambil dari jalannya kapal di mana gitu Pak. Kan misalkan jalan itu 2 gitu. Tapi balik kapal kita ini teh ambil teh asa pernah hadir gitu Pak. Oh, jadi nemu jalan itu. Oh, pernah ke situ. Akhirnya diambil jalannya yang seperti mimpi. Enggak. Baru ingat pas waktu di jalan. Pas waktu di jalan seperti mimpi itu. Oh. Baru ingat. Oh,
seperti di mimpi. Terus kalau di rumah sering ini nggak, kalau misalkan menanak nasi atau nasi sering bau nggak? Sering dulu, sering. Sering. Terus ada misalkan di rumah kadang-kadang ada bau-bau yang aneh? Ada. Tapi sering lah. Tapi cuma kadang-kadang dulu kadang-kadang terus binatang. Oh, yang itu bisa banyak binatang. Selain toke, cicak yang banyak gitu kan di rumah, ada apa lagi yang aneh yang masuk rumah? Ada nggak? Kecoa apa? Oh, kecoa. Cacing. Masa cacing masuk ke rumah? Cacing juga ada, pernah? Cacing di banyak di WC. Oh, di WC. Ya, kalau itu mah mungkin bisa saja dekat ini. Memang mungkin di belakangnya. Apakah itu padat penduduk atau gimana? Enggak. Padat. Oh, padat. Tapi ya suka ada cacing keluar. Apakah orang tua sakit-sakitan? Sering. Siapa yang sakit-sakitan, ibu atau bapak? Ibu sama bapak. Oh, jadi ibu sama bapak itu sampai sekarang sakit-sakitan? Masih ya? Berarti masih sekarang tuh masih sakit-sakitan terus? Belum sembuh berarti? Masih. Sering masuk rumah sakit? Sering. Hampir kadang-kadang kontrol tiap 1 minggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali. Pernah ada suara aneh dari atas misalkan boom atau apa? Pernah? Pernah. Seperti suara kucing. Boom gitu. Pernah? Kucing yang si anu di koe teh Pak, Oh iya. gitu. Nah, Tapi daya. dayanya. Perasaan udah berapa tahun terganggu? Baru nyadar 1,5 tahun. Nyadar itu 1,5 tahun. Tapi kalau seringnya udah hampir 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Berarti udah, tapi pernah berusaha berobat kemana-mana? Kan belum tahu Pak, belum tahu oh ini apa, belum tahu, baru nyadar itu Berarti kesini ya? Ya. Oh. Jadi kesini baru nyadar, akhirnya berobat mungkin ya? Berobat. Tapi pernah berobat rutin? Belum pernah. Paling berobat rukyah pakai herbal. Herbal ya, terus di rukyah. Ya. Pernah ada yang sampai bolak-balik berobat? Belum pernah. Belum pernah. Tapi memang ada mungkin yang pernah sampai berobat 1, 2, sampai 3 kali tetap ke situ. Tapi belum mungkin dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah gitu kan? Pernah ya. Maksudnya pernah datang lagi berobat kedua kali, ketiga kali gitu kan. Tapi mungkin belum ada hasil. Pernah ngalamin itu. Terus ada berobat, pernah ada yang aneh-aneh pengobatannya? Nggak ada, cuma di rukyah. Di rukyah, alhamdulillah ya. Jadi sebaik-baiknya rukyah, saudara-saudara, adalah rukyah syariah itu menghindari dari kemusyrikan. Saya sangat setuju, itu saya pribadi gitu. Karena kalau cara saya, meskipun pakai ayat-ayat Al-Quran juga, kadang-kadang dibacanya di sini. Terus kan metodenya kadang-kadang aneh. Dan ini dimasukin ke botol, ya silahkan kalau mau percaya atau tidak, silahkan. Karena ini hanya metode saja. Gitu. Dan yang pentingnya sembuh lah. Yang pentingnya sembuh. Dan banyak orang yang ternyata aneh setelah ini dibuang, sembuh gitu penyakitnya dan tidak balik lagi. Bahkan itu banyak sampai ada yang 33 tahun, 11 tahun itu penyakitnya. Tetapi alhamdulillah dengan dikurung untuk sementara waktu itu orangnya alhamdulillah bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saya
katanya ada yang ngobrol bahwa jin itu tidak mempunyai ruang dan waktu. Dan memang betul seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada logika, ketika kita masuk ke dalam rumah atau ke pintu, menutup pintu dengan membaca bismillah, setan dan jin tidak akan masuk ke rumah tersebut. Katanya, kata Nabi, ya seperti itu. Dan saya pun ketika menutup, dan tadi untuk mewadahi atau menangkap itu kan didoain dulu, minta kepada Allah. Setelah itu, nah sekarang baru ditutup. Ditutupnya sama dengan bismillah, ada kalimat tauhidnya dan yang lainnya. Jadi saudara-saudaraku, jadi tidak sembarang. Nah, ini kan dilihat, dideteksi, dan kalau misalkan mendeteksi gini, katanya penerawangan saya bisa kadang-kadang bisa tahu orangnya seperti apa, bisa mengkronologis. Itu hasil bertanya, maksud bertanya itu kepada Allah. Ya Allah, minta petunjuk ini teh apa gitu kan. Tahu-tahu tak di dalam hati jadi sebutin aja. Jangan ragu kalau minta petunjuk kepada Allah, jangan meragukan. Jadi saya bukan ada bisikan, jadi seperti ada gambar, tahu gitu. Gambarnya akhirnya saya bicarakan omongan seringnya di video-video sebelumnya. Saya kenapa bisa kok tahu? Padahal mah datang ke sini, kok tahu rumahnya segala macam kayak gitu. Nah itu saya minta kepada Allah, ya Allah minta. Dan tidak ada, katanya ya penerawangan tidak ada. Ya itu silahkan aja. Ya sebaiknya saya juga takut dulu itu mendekati hal itu, tapi saya sering bertanya, ya Allah minta petunjuk. Udah minta petunjuk, terus baca, misalkan kalau di Al-Quran itu kan ada di surat Al-Hadid misalkan wal awal wal akhir wa dhuhir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya Allah minta petunjuk, ya silakan dibaca aja artinya nanti. Wal awal wal akhir wa dhuhir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya Allah minta petunjuk. Nah udah sebutin aja, mau salah mau benar gitu kan. Namanya minta petunjuk, kalau kita meragukan kepada Allah, nantinya tidak akan dikasih petunjuk lagi. Nah ini waktunya saudara ditutup. Good, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Good, Pak. Alhamdulillah saudara-saudaraku, mudah-mudahan nanti kalau udah sembuh sama saya ditayangkan, mudah-mudahan beliau ini disembuhkan oleh Allah, betul-betul disembuhkan, tidak ada gangguan-gangguan lagi, karena ternyata gangguannya udah 7 tahun lebih, ya bisa dikata sampai 10 tahun gangguan. Jadi ada hal-hal yang aneh. Kalau dulu mungkin dibiarkan saja, tapi makin kesini karena makin merasakan keanehan dan juga makin terasa gangguannya, akhirnya ya beliau sampai diruqyah gitu kan, dibersihkan badannya kemana-mana, tapi mungkin belum berjodoh atau belum ada izin dari Allah untuk sembuh, ya akhirnya diketemukanlah dengan saya. Nah mudah-mudahan justru ini yang terakhir sembuh, dan doain semoga beliau istiqomah. Dan saya pun mungkin saya mau bertanya lagi, kalau ibadah itu terganggu, kalau mau sholat itu seperti apa rasanya, perasaan? Saya seperti masuk, jadi seperti ada yang masuk gitu perasaan tuh. seperti ada terus lupa rokaat,
kebanyakan lupa rokaat. Oh, kebanyakan lupa rokaat. Tapi kalau misalkan berdoa sering lupa juga nggak kalau berdoa lagi membaca taruh Al-Fatihah atau apa sih? Sering. Cuman gelisah aja. Bisa. Jadi kalau dengar was-was. Jadi dengar yang ngaji itu malah bukan tenang, malah was-was. Malah was-was. Tapi kalau misalkan kayak khutbah Jumat bersama-sama orang ini gimana itu? Ada perasaan? Kalau di Jumatan tidak pernah duduk di depan kan? Pernah di depan, pernah di belakang, tapi kalau Jumatan seperti beda. Ini berat, wah parah. Oh parah. Tapi sering maksain? Atau maksain atau memang akhirnya kalah? Ya dipaksa Jumatan. Tetap aja dipaksa Jumatan. Jadi enggak mengalah. Alhamdulillah saudara-saudara, katanya beliau itu tidak mengalah meskipun terasa berat badannya, terus juga gelisah segala macam kalau diajak Jumatan atau apa, tetapi dipaksain. Kalau tidak dipaksain mungkin sekarang bisa saja sudah bisa saja udah parah gitu kan. Terus maksain kerja juga, maksain kerja kan, tetap keliling, sering pakai motor. Ya alhamdulillah ya, diselamatkan. Biasanya kebanyakan orang itu kalau hilang itu batin atau apa sering kecelakaan gitu. Dan pernah juga, tapi masih terkendali. Jadi tahu-tahu perasaan itu seperti apa? Melamun gitu. Oh, melamun. Nanti mah berdoa kalau mau misalkan berangkat atau kemana, baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Ya Allah selamatkanlah saya, insya Allah selalu diselamatkan. Sering nggak berdoa seperti itu? Alhamdulillah. Nah jadi tidak, alhamdulillah, jadi kan ini beliau ini untung masih selalu ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat kepada Allah mungkin ya udah gimana gitu, biasanya suka parah karena suka ingat kepada Allah. Dan ini saudara-saudaraku, karena beliau usaha iya gitu kan, terus masih bujangan, doain aja dapat jodoh yang terbaik. Terus masalah perut, kadang buncit, kadang enggak, itu aneh lagi mungkin. Itu perasaannya kalau lagi buncit apa itu? Engap atau kumat, sesak atau gimana gitu kan? Apakah memang perasaan di situ di perut itu ada isinya atau gimana? Ya, jadi kempes sendiri. Ya kempes sendiri kan gitu. Tapi kalau lagi kembung itu perasaan gimana gitu? Gede. Tapi gedenya nggak drastis lah. Jadi bukan nggak drastis. Nggak lama. Oh jadi gedenya tuh nggak lama, nanti kecil lagi. Nah lagi gede itu apakah perasaan tuh sesak di perutnya seperti ada yang mengganjal atau gimana? Berat. Oh berat. Padahal nggak diisi apa-apa. Diisi. Cuma kalau misalkan makan, misalkan terus lapar deh, kayak deh, jadi si badan teh kurus teh. Bukan kurang makan berarti. Iya kan sari-sarinya ada banyak yang pengakuannya sari-sarinya dimakan sama jin, walau alam ya itu pengakuan jin kadang-kadang kan berbohong, suka berbohong. Selain wajah berubah-ubah, perut buncit, sering mendengar bisik-bisikan, ada lagi mungkin yang lainnya? Mimpi buruk, ada lagi yang lainnya? Yang aneh? Selain kerikil tadi, ada yang lempar-lempar di rumah? Nasi katanya saudara sering bau, terus juga apa ya, keluarganya juga sakit-sakitan. Katanya air yang kita wudhu itu air anu di sopi anggrek dimasukkan gitu di duka di kumaha
mungkin tiap minum hanya misalkan tapi minum siano lebat nanti sama airnya lebat masuk air tapi itu bentar keluar dan masih dan masuk air masuk dia masuk. Jadi melalui air itu. Padahal mah airnya air yang misalkan masak sendiri segala macam sendiri atau dari galon, air biasa. Tapi pada saat ketika diminum seperti ada yang masuk gitu. Tapi airnya masuk tapi langsung gerak. Oh jadi ketika dikasih minum dah seperti ada yang gerak badan tuh semua. Susah tidur katanya padahal air biasa. Air doa bukan atau air biasa. Oh, air biasa mungkin banyak yang ikut minum. Walau alamnya. Nah, tapi hati udah mulai plong, udah mulai tenang hati segala macam. Kayak tadi pas pertama kali masuk atau ngobrol gimana, gelisah nggak? Pikiran, hati bergelisah. Berat. Berat juga. Rasa 3 kanal. 3 kanal kayak tebal gitu saudaraku. Jadi itu saudara, mudah-mudahan ini ada guna serta manfaatnya bagi yang misalkan yang menonton ternyata mempunyai penyakit yang sama, ya silakan diruqyah saja, dan sebaik-baiknya ruqyah menurut saya pribadi adalah ruqyah syariah. Nah itu saudara-saudaraku, dan kalau misalkan silahkan tidak perlu sama saya aja gitu, mungkin tempat-tempat saudara juga banyak yang seperti peruqyah ya silahkan saja. Dan kalau misalkan bermanfaat silahkan di like, share, komen, subscribe, juga ditekan loncengnya untuk berlangganan. Dan insya Allah kalau ada dana dari YouTube, kami semata-mata hanya bukan untuk pribadi. Nah, ini punya cita-cita yaitu untuk membangun pondok pesantren juga padepokan, dan jadi dananya itu insya Allah untuk itu. Dan kalau misalkan ada yang seperti ada yang mau berobat terus juga mau dipedokan, saya sangat bahagia, sangat senang sekali, karena bukan untuk pribadi sekali lagi. Tapi kebanyakan kan tidak divideokan itu saudara-saudaraku. Nah itu aja mungkin, mudah-mudahan jadi pelajaran. Dan jangan lupa sholatnya jaga yang 5 waktu, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan jin maupun gangguan manusia. Ya seperti ini aja contohnya, dia maksa-maksain gitu ya kan, meskipun kadang-kadang ada yang kelihatannya ya walau alam ya, kadang-kadang ada yang terlewat juga gitu kadang-kadang, tapi dia maksa-maksain untuk ibadah, untuk sholat gitu kan, atau apa, maksa-maksain. Akhirnya beliau alhamdulillah ada lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya manusia itu kan tidak sempurna ya. Makanya saya doain aja. Pertama saya doain semoga saya itu selalu dilindungi dan disehatkan oleh Allah. Dan saya pun mendoakan saudara-saudaraku yang ada di rumah atau yang menonton, semoga selalu disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga kehidupannya diberkahi bagi orang yang sudah berumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bagi yang belum berumah tangga, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sebelum ditutup, saya itu mempunyai produk namanya itu Herbal Parta Bumi. Ini untuk medis ya. Untuk medis, rasanya enak, izinnya sudah lengkap, dan sudah tersedia itu di online. Jadi silahkan lihat aja di online, karena khasiatnya untuk medis itu sangat banyak dan insya Allah aman. Dan sangat bermujarab insya Allah untuk tubuh kalau mempunyai penyakit medis, sangat mujarab gitu kan, insya Allah atas izin Allah. Dan banyak yang tertolong, banyak yang sembuh gitu. Jadi ya silakan aja di online lah, di online silakan, itu sudah ada dan bisa dipesan langsung. Harganya rata-rata itu minimal ya di 75.000 per bungkusnya. Perbungkusnya itu bisa untuk seminggu atau 10 hari. Tapi biasanya kalau penyakitnya kebanyakan kalau minum Herbal Parta Bumi itu 2 hari, 3 hari, alhamdulillah kebanyakan sudah sembuh. Nah gitu aja mungkin saudara-saudaraku, saya tutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.